Nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terseret dalam kasus dugaan suap jabatan terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas Bupati Kuantan Singingi Suhardiman. Raja Juli mengaku menerima amplop dari Bupati Kuantan Singingi nonaktif Suhardiman Ambi pada 2 Juni 2026 terkait permohonan resmi dari pemerintah daerah. Dia pun mengaku baru menyadari amplop itu ditinggalkan oleh Bupati usai sang Bupati meninggalkan ruang kantornya. Raja Juli menyebut telah mengembalikan amplop itu ke KPK pada 12 Juni atau sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan oleh KPK. 2 Juni adalah hari Selasa. Saya cuma punya satu ajudan, saya bilang nanti berangkat hari Jumat, itu tanggal 5 Juni. Tapi ternyata tidak bisa 5 Juni karena ajudan saya harus tetap menempel kepada saya, membantu saya karena tanggal 5 Juni itu saya bertemu dengan Jamdatun dalam urusan lain ya, di Dirjen PHL, bertemu Jamdatun. Akhirnya saya katakan kalau gitu Jumat depan, yaitu tanggal 12 Juni. Amplopnya sudah dikembalikan tanggal 12 Juni, 17 hari sebelum OTT terjadi. Dan kedua, tidak ada sejengkal kawasan hutan pun yang saya otorisasi dikeluarkan di Kuantan Singingi. Sementara, KPK hingga saat ini masih menganalisis laporan dugaan gratifikasi melalui amplop yang dikembalikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, laporan yang disampaikan Raja Juli masih dalam tahap verifikasi dan analisis oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Bahwa pada Jumat pekan lalu Pak Menhub Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK, maka atas pelaporan tersebut tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak. Tentunya proses dan mekanisme dalam tindak lanjut suatu pelaporan gratifikasi didasarkan pada Perkom 1/2026, sebagaimana perubahan atas Perkom 2 tahun 2019 terkait dengan pelaporan gratifikasi. Pasca pengungkapan dugaan suap jabatan oleh Bupati Kuansing, KPK juga menyatakan tak menutup kemungkinan akan memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli. PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Hussein menyampaikan, potensi pidana tidak serta-merta hilang usai mengembalikan amplop dari Bupati Kuansing. Pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik. Peneliti Pukat UGM Zainur Rohman menyebut, jika ditemukan adanya kesepakatan antara Menteri Kehutanan Raja Juli dengan Bupati Kuantan Singingi, maka KPK wajib untuk melanjutkannya ke tahap penyelidikan. Kalau memang benar-benar murni Bupati datang naruh amplop dalam map, si Menteri Kehutanannya nggak tahu sama sekali, nggak ada kesepakatan apa-apa, nggak ada maksud apa-apa, ya mungkin memang bukan merupakan tindak pidana korupsi. Tapi selama ada pengetahuan, Mbak Cindy, misalnya dia tahu tuh ada amplop diberikan atau bahkan menyepakati dalam bentuk janji sebelumnya, maka itu tindak pidananya sudah terjadi dan sangat layak bagi KPK untuk menindaklanjutinya ke tahap yang lebih lanjut dalam bentuk penyidikan. Pada awalnya, adanya dugaan aliran dana untuk pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT terkuak usai Suhardiman menyerahkan diri dan ditahan KPK dalam operasi tangkap tangan pada 29 hingga 30 Juni 2026. Penangkapan politisi Gerindra itu berkaitan dengan perkara suap dalam pengisian jabatan sekretaris daerah. Namun, usai diselidiki lebih lanjut, KPK menemukan dugaan tindak pidana korupsi lain yang berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho menilai, pengembalian amplop oleh Menteri Kehutanan tetap harus ditelusuri secara menyeluruh. Menurut Hipnu,
fakta pengembalian amplop bisa dijadikan petunjuk awal untuk menelusuri ada tidaknya tindakan gratifikasi. Sebagai bukti awal yang ada dugaan suatu peristiwa sebelumnya. Karena nggak mungkin, tadi katakan ujuk-ujuk memberikan. Pasti ada suatu peristiwa sebelumnya. Dengan demikian, pertanyaannya, apakah kalau itu pengembalian itu menghapuskan seluruh hukum? Oh tidak. Justru itu menjadikan sebagai petunjuk. Lah, oleh karena itu, KPK juga harus melakukan suatu penelusuran. Maksud tersembunyi itu seperti apa? Apakah sudah kenal sebelumnya? Karena nggak mungkin ujuk-ujuk menerima, ujuk-ujuk mengirimkan suatu amplop. Nggak mungkin. Pasti sudah ada korelasi, ada suatu hubungan. Nah, inilah yang saya kira sebagai bentuk bagaimana